Meski Atletico Madrid sudah berhasil mengalahkan Juventus 2-0 di Wanda Metropolitano, bukan berarti jaminan lolos sudah ada di tangan mereka. Juventus di leg kedua ini pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membalikan keadaan dan lolos ke fase selanjutnya di Liga Champions Eropa. Mengingat Juventus merupakan satu-satunya klub Liga Italia dan juga mengingat musim ini tujuan utama mereka adalah bisa mengangkat trofi Liga Champions Eropa. Gimana caranya? Di video ini gue akan menjelaskan kepada kalian strategi dan taktik dari kedua tim untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Dan gak lupa juga gue akan memberikan prediksi skornya. So, buat kalian yang baru aja mengklik video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Check this out! What's up Football Mania? Back with me, Eduardo Adam. Selamat datang kembali di channel gue. Dan di video kali ini gue akan menganalisa kira-kira pertandingan big match di Liga Champions antara Juventus versus Atletico Madrid akan berjalan seperti apa. Kalau kita melihat hasil di leg pertama, Atletico berhasil menang 2-0 atas Juventus. Ini ya bisa dibilang cukup mengejutkan banyak pihak, mengingat Juventus seharusnya bisa memberikan perlawanan dengan at least mencetak 1 gol. Sebenarnya kalau kita lihat, skor 2-0 itu tidak menggambarkan jalannya pertandingan yang real di lapangan. Dan menurut gua, kalau Juventus cuma kebobolan 2 gol dan Atletico sama sekali nggak kebobolan, itu menurut gua udah beruntung lah masing-masing dari mereka. Karena sebenarnya mereka berdua itu punya beberapa peluang murni yang seharusnya bisa menjadi gol. Atletico contohnya dari peluangnya Diego Costa, dan juga Juventus dari Ronaldo, dari sundulannya Bonucci. Jadi memang ada banyak peluang yang seharusnya itu bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Tapi kembali lagi di sepak bola, drama-drama itulah yang membuat gua dan juga kalian mungkin menjadi gregetan gitu dengan permainan seperti itu gitu. Tapi menarik untuk gue bahas adalah taktik Atletico Madrid di laga itu. Sebenarnya dia menerapkan filosofi yang hampir sama ya. Bagaimana dia itu melakukan pressing yang sangat intens di awal-awal pertandingan sehingga terciptanya gol cepat, sehingga mereka akan bermain lebih nyaman di sisa waktu yang ada. Nah tapi bedanya di laga semalam ini, mereka nggak melakukan pressing yang tinggi itu di awal-awal pertandingan, tapi mereka membalik keadaan itu. Mereka membiarkan Juventus melakukan penguasaan bola. Dari statistik yang ada bahwa Juventus mendapatkan possession sampai 59%. Nah, Atletico pinter, dia tahu kalau Juventus ini pasti akan menginisiasi serangan lebih dahulu. Juventus pasti pengen bikin gol tandang, maka dari itu Atletico dengan keunggulan mereka sebagai satu-satunya tim di Liga Spanyol yang jumlah kebobolannya paling sedikit. Artinya pertahanan Atletico tuh luar biasa disiplin, luar biasa bagus. Nah disitulah senjata mereka. Mereka benar-benar membiarkan Juventus menguasai bola. Tapi kalau bola itu udah sampai di sepertiga pertahanan Atletico Madrid, mereka baru melakukan counter pressing. Dan seringkali emang senjata Atletico begitu ya. Mereka melakukan serangan balik dengan memanfaatkan umpan-umpan daerah dan kecepatan dari seorang Antoine Griezmann. Untuk kalau enggak endingnya itu Griezmann melakukan soloran menghasilkan gol, atau nggak dia bekerja sama dengan striker lain yang entah Diego Costa atau nggak Alvaro Morata. Biasanya seperti itu. Nah, sialnya buat Juventus, di laga kali ini Juventus kelihatan tuh kurang disiplin dalam bertahan. Kelihatannya mereka kalah cepet, dan pada saat menyerang Juventus itu juga nggak agresif-agresif banget. Juventus tuh terlihat pasif. Juventus malah terlihat lebih banyak mengandalkan kehebatan seorang Cristiano Ronaldo. Ada satu momen di mana memang Juventus jarang sekali atau bahkan nggak pernah mengirimkan umpan-umpan di belakang area pertahanan lawan. Nah ini yang menurut gue sangat disayangkan, karena mereka mempunyai pemain yang sebenarnya unggul dalam jumlah kecepatan kayak Cristiano Ronaldo, Dybala. Jadi seharusnya mereka harus lebih aktif, karena kalau kita analisa itu sebenarnya banyak banget ruang kosong. Ada satu momen di mana Atletico itu menyisakan ruang kosong saat mereka menjaga seorang wingnya Juventus. Di situ sebenarnya bisa dimasuki oleh seorang Ronaldo atau nggak pemain tengah kayak Matuidi atau nggak Bentancur. Tapi memang tiga pemain depannya Juve ini terlalu pasif berada dalam kotak penalti, sehingga untuk pemain sayap sulit untuk memberikan crossing ke kotak penalti. Hal ini terbukti dari persentase statistik di mana Juventus berbanding Atletico Madrid itu persentasenya hanya 14% operan sukses di sepertiga area pertahanan lawan, berbanding Atletico Madrid berjumlah 44%. Ini menunjukkan bahwa Juventus itu sepertinya kebingungan. Yang tadi gue bilang, pada saat bola sampai di sepertiga area pertahanan Atletico Madrid, Juventus sudah mulai kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah ini menurut gue yang harus jadi PR besar dari seorang Massimiliano Allegri kalau
dia ingin membawa Juventus melaju ke babak selanjutnya di Liga Champions Eropa, meskipun itu berat, gue akui. Lantas, bagaimana caranya kedua tim ini bisa menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya di Liga Champions, khususnya bagi Atletico bagaimana mereka bisa mengamankan keunggulan, dan khususnya bagi Juventus bagaimana mereka bisa mengejar ketertinggalan defisit 2 gol. Nah, di sini skema permainan Juventus sebenarnya hampir sama ya. Mereka biasa menggunakan formasi 4-3-3, di mana memang Dybala diberikan free roll untuk bisa bergerak, pergi ke dalam untuk menjemput bola. Lebih sering Dybala dalam hal ini. Kadang Ronaldo juga melakukan hal yang sama, Mandzukic juga begitu, tapi lebih sering Dybala. Nah, di sini memang tadi seperti yang gue bilang, seringkali pada saat sayap Juventus udah naik, gelandang juga udah siap, itu pemain depannya itu terlalu pasif di dalam kotak penalti, sehingga pemain sayap ini sulit untuk memberikan umpan-umpan crossing. Nah, gue kan melihat secara garis besar, kira-kira susunan pemain di lapangan itu akan seperti apa. Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini ya. Bagaimana di sini di sayap sebelah kiri, Matteo De Sciglio kemungkinan besar akan jadi starter. Dan menurut gua dengan masuknya seorang De Sciglio dan juga Joao Cancelo, di sini kayaknya sayapnya akan lebih hidup. Dan memang di sini gua melihat ada kebolongan di sisi sayap sebelah kirinya Atletico Madrid ya. Bagaimana di sini Filipe Luis dan juga Lucas Hernandez itu tidak bisa tampil di laga kali ini karena cedera, sehingga pemain muda Arias inilah yang akan menyusuri sisi ini. Sebenarnya dia udah dicoba di weekend kemarin pertandingan di La Liga, tapi dia diganti di babak kedua. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kayaknya dia entah disimpan oleh Diego Simeone untuk Liga Champions atau performa dia kurang menjanjikan sehingga dia harus diganti. Dan Juan Fran itu yang tadinya di back sebelah kiri ditempatkan di back sebelah kanan. Nah, ini menurut gua ada potensi untuk Ronaldo mampu menyisir sisi sebelah sini dengan De Sciglio dan juga dibantu oleh Matuidi atau nggak Pjanic bergantian. Seperti itu. Jadi menurut gua di sini Juventus harus lebih aktif dalam mencari ruang. Juventus harus lebih berani penetrasi, sehingga ya memang ini yang harus dilakukan oleh Juventus karena mereka butuh gol cepat, mereka butuh gol yang lebih banyak, sehingga itu akan menekan Atletico Madrid untuk lebih keluar menyerang. Nah, khusus untuk Atletico Madrid di sini memang mereka pasti menurut gua akan bertahan ya. Atletico Madrid pasti akan mengambil pendekatan lebih bertahan di awal-awal laga. Karena menurut gue dia dia harus belajar dari peristiwa PSG yang disingkirkan secara dramatis oleh Manchester United, di mana PSG sudah memiliki keunggulan 2 gol, tapi pada saat main di Paris mereka dengan ya dalam tanda petik arogansinya melakukan skema permainan terbuka menyerang, sehingga itu akan jadi bumerang buat mereka. Karena kita tahu lu punya keunggulan 2 gol, lu harusnya bisa lebih bersabar. Karena lu tinggal menunggu aja nih para pemain lawan datang sehingga lu melakukan serangan balik. Dan kebetulan senjata senjata kehebatan Atletico Madrid ada pada skema tersebut. Bagaimana mereka bertahan dengan solid, dengan disiplin, dan pada saat mereka punya kesempatan untuk melakukan counter attack, bam! Lu akan bisa melakukannya dengan baik karena itulah that's how they do, kayak gitu. Nah, oke, setelah gue menganalisa apa yang terjadi di leg pertama dan juga kemungkinan yang akan terjadi di leg kedua nanti, gue kayaknya bisa memprediksi sih pertandingan akan berjalan lebih seru, lebih akan lebih taktis, permainan taktik juga akan jauh lebih terbuka di sini, dan mungkin aja ada drama-drama yang gue nggak tahu karena ini leg kedua. Gue akan jamin leg kedua akan jauh lebih seru daripada leg pertama. Jadi gue akan memberikan prediksinya kepada kalian Football Mania yang akan memprediksi hasil dari antara Juventus versus Atletico Madrid. Siapa yang akan menang, siapa yang akan lolos, kalian tulis aja di kolom komentar. Oke? Thank you guys sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like. Jangan lupa komen juga tentang siapa yang akan lolos dan juga pemenangnya, dan juga mungkin analisa kalian, tulis aja di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe, kalian mendukung gue untuk terus memberikan konten-konten sepak bola yang menghibur dan juga berwawasan positif bagi kalian para football mania semua. Akhir kata, gue Eduardo Adam pamit, stay positive and fair play because soccer is fun. Bye bye.